Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok paper industri akan menjelaskan tentang cara pembuatan kertas. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, perkenalkan nama saya Nanda Natasha dengan NIM 20320101025 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Erwin Jawari dengan NIM 20320101013 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Erik Warsanagi, NIM 20320101012 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Putri Anggia Lestari dengan NIM 20320101029 dari Prodi Teknik Kimia. Yang pertama ada raw material of paper. Jadi di sini dalam pembuatan kertas itu terdapat bahan baku utama yaitu kayu. Jadi kayu ini bermula dari bibit pohon yang ditanam kemudian menjadi pohon kayu di area yang disebut dengan hutan tanaman industri. Kemudian dalam rentang 5 tahun, setiap batang pohon kayunya itu nanti akan dipanen, kemudian dijadikan bahan baku dalam pembuatan kertas. Selanjutnya ada flow diagram paper process yang akan dijelaskan dengan teman saya Erwin. Dalam proses pembuatan kertas terdapat beberapa tahap, di mana tahapan pertama adalah tahapan proses pembuatan pulp atau bubur kertas. Wood preparation, yaitu tahap awal kayu sebagai bahan baku yang akan dijadikan serpian kayu atau chip. Kemudian woodlook dan conveyor belt. Tahap awal pada woodlook dan conveyor belt di mana potongan kayu dengan panjang 2-3 meter dan diameter 30 cm ditransportasikan menggunakan conveyor belt menuju debarker. Dalam debarker terjadi proses debarking atau proses pengelupasan kulit. Proses pengelupasan kulit kayu di mana gelondong kayu dimasukkan dalam debanking drums. Potongan kayu yang sudah dikelupas kemudian dikirim menuju mesin chipper. Pada mesin chipper terdapat proses chipping, di mana kayu dicacah menjadi chip. Chip kemudian dimasukkan ke dalam screening. Screening yang digunakan adalah vibrating screen. Tujuannya adalah untuk memisahkan chip-chip yang berukuran standar dengan yang tidak memenuhi ukuran standar. Chip standar memiliki panjang 10-25 mm, lebar 10-25 mm, dan ketebalan 5-8 mm. Chip yang berukuran standar kemudian dibawa dan ditumpuk ke tempat penumpukan yang dinamakan dengan chip storage. Kemudian masuk ke proses cooking. Chip yang didapatkan dari wood preparation kemudian masuk ke tahap cooking. Masukkan vessel besar bertekanan yang dinamakan digester bersamaan dengan wet liquor. Wet liquor merupakan campuran dari larutan NaOH dan juga Na2SO4. Na2SO4 ini akan jadi natrium sulfida. Dari proses cooking ini didapatkan pulp dan black liquor. Black liquid merupakan lignin yang terlarut dalam white liquid, hope, dan juga black liquid. Kemudian menuju proses washing area yang dilanjutkan oleh teman saya Eriko. Tahap selanjutnya merupakan tahap washing area yang terdiri dari beberapa tahap. Washing area sendiri merupakan tahap pencucian. Pada tahap pencucian pertama adalah decknoting. Decknoting merupakan tahap di mana penghilangan mata kayu daripada pulp. Tahap decknoting ini akan terdapat dua bahan, pulp dan juga black liquor yang akan masuk ke dalam tahap screening. Di tahap screening akan terdapat tujuan di mana akan memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar daripada serat. Alat yang digunakan adalah freezer screen. Di dalam tahap ini akan terdapat pemisahan antara black liquor dan juga pulp, di mana pulp akan dikirim menuju tahap laser. Di tahap laser ini akan terjadi pemisahan antara serat dari kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air, yang terdiri dari senyawa organik dan anorganik. Laser merupakan sebuah sistem alat pencuci yang berputar. Nah, di dalam laser ini akan terjadi suatu tahap di mana pulp akan dicuci menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap oxide delevinication. Tahap oxide delevinication ini merupakan tahap di mana tahap pre-blazing, di mana tahap sebelum blazing atau tahap pemutihan.
Tujuan tahapan ini adalah menurunkan kadar lignin dalam pulp sebelum dilakukan proses pemutihan atau proses pemujatan bahan. Zat yang digunakan adalah oksigen dan NaOH. Selanjutnya adalah tahap blazing. Tahap blazing terdapat 4 tahap, yaitu tabolinasi DO, ekstraksi alkali, pemutihan kembali, dan juga D2. Di dalam tahap DO nanti akan terdapat penambahan Cl2 dan ClO2 yang berfungsi mengikat kandungan lignin dalam pulp. Tahap selanjutnya adalah ekstraksi alkali, sama saja, yaitu dengan penambahan H2O2, NaOH dalam fungsinya, yaitu untuk kembali mengikat zat-zat organik. Yang ketiga sama saja, pemutihan kembali D1 menggunakan ClO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan dalam lignin. Yang keempat D2 sama dengan tahap blazing, di mana produknya menghasilkan produk blazer pulp. Penjelasan selanjutnya akan dibantu oleh Putri Anggi. Dari produk blazer pulp dapat dilanjutkan ke pulp mesin yang dengan proses awalnya yaitu dengan screening. Screening merupakan tahap penyaringan membentuk serat yang lebih homogen tanpa adanya pengotor yang halus maupun kasar. Kemudian dapat dilanjutkan ke proses dewatering. Pada tahap ini merupakan proses pengurangan kadar air dari bubur serat serta proses pembuatan lembaran pulp. Selanjutnya ada juga pada tahap ini pulp dipres sebanyak 2 kali menggunakan mesin pres yang bertujuan untuk mengeluarkan air dari lembaran pulp sehingga dapat membentuk lembaran yang lebih padat dan kuat. Kemudian dilanjutkan dengan proses drying, yaitu proses pengeringan pulp menggunakan udara panas yang dihembuskan ke permukaan bagian atas dan bawah. Kemudian ke proses cutter, yaitu untuk memotong lembaran dengan ukuran tertentu, kemudian ditumpuk menjadi lembaran bel. Yang terakhir pada proses bel handling, lembaran yang sudah ditumpuk kemudian ditekan untuk mengurangi ketebalan bel, agar mudah dikirimkan di bagian penyimpanan dan distribusi. Pulp mesin dapat dijelaskan secara rinci pada slide selanjutnya. Next. Pada proses yang tertera pada layar, bleached pulp dapat dimasukkan ke dalam stock preparation guna menambahkan pewarna dan zat-zat lainnya. Kemudian dibersihkan di alat yang bernama cleaner. Selanjutnya dapat dilanjutkan ke proses heat box untuk membentuk lembaran kertas. Di layar tertera alat yang bernama fortinier yang berfungsi untuk membuang air yang ada dalam stok dan dihasilkan produk yang sering disebut dengan kertas basah. Kemudian dilanjutkan ke proses press part, yaitu untuk membuang air dari kertas basah dengan cara melewatkan lembaran kertas pada 2 roll yang berputar dan saling menekan, sehingga air dalam lembaran kertas akan keluar. Selanjutnya ke proses drying. Setelah proses yang berfungsi untuk menghasilkan kertas dengan kelembutan dan ketebalan yang standar. Kemudian ke proses popril, yaitu untuk menggulung kertas sehingga didapatkan kertas gulung yang besar atau sering disebut dengan jumbo roll. Kemudian masuk ke proses rewinder, yaitu penggulungan ulang kertas yang lebih kecil. Terakhir pada proses finishing. Tahap ini akan memotong gulungan rewinder dan diubah menjadi berbagai ukuran kertas serta dilakukan pengemasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Natasha. Yang terakhir ada product of paper. Jadi di sini terdapat bahan baku yang sama yang diolah melalui proses produksi secara bersamaan untuk menghasilkan beberapa jenis produk. Jadi ada side product dan main product. Dari main product di sini dapat menghasilkan kertas itu sendiri yang digunakan untuk kertas di dalam buku, kertas amplop, dan lain sebagainya. Untuk side product di sini itu dapat menghasilkan kulit kayu atau pagon yang dapat digunakan untuk alas untuk melukis dan membuat peta. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.